Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai IMC atau Integrated Marketing Communication. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dimulai dari saya, Janatuni Matu Sofia dengan NIM 218103340053. Lalu ada rekan saya yaitu Diah Tri Utami dengan NIM 218103340023. Oke, apa sih IMC itu? IMC atau Komunikasi Pemasaran Terpadu menurut Kotler dan Keller tahun 2009 adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan IMC. Nah, tujuan dari IMC sendiri yang pertama yaitu untuk mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran yang spesifik. Nah, dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua alat komunikasi pemasaran, jalur, dan sumber daya yang dimilikinya menjadi satu kesatuan yang terpadu. Yang kedua yaitu untuk menyampaikan pesan secara konsisten dan efektif kepada calon konsumen sehingga mereka mampu menerima dan memahami pesan tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menunjukkan keunggulan produk dan memperkuat citra merek perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu dapat membantu perusahaan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen. Baik, selanjutnya yaitu manfaat IMC. Manfaat dari IMC sendiri antara lain untuk meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan brand awareness, menghemat biaya dan waktu, meningkatkan loyalitas konsumen, membangun identitas merek yang kuat di pasar dengan mengikat bersama dan memperkuat semua citra dan pesan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam IMC. Nah, di sini terdapat 9 unsur yang akan kami bahas kali ini. Unsur IMC yang pertama terdapat iklan. Iklan menjadi bentuk komunikasi non-personal yang dibagikan di berbagai media massa. Iklan menjadi elemen komunikasi yang paling banyak digunakan oleh suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa kepada masyarakat luas. Yang kedua terdapat sales promotion. Merupakan serangkaian kegiatan jangka pendek guna meningkatkan penjualan produk secara jangka pendek. Sales promotion meliputi diskon, sampel produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga terdapat event dan experience, di mana event dan experience merupakan kegiatan perusahaan yang mensponsori aktivitas dan program yang dirancang untuk interaksi perusahaan serta merek dengan masyarakat potensial. Yang keempat terdapat public relation and publicity, merupakan berbagai kegiatan program yang dirancang untuk memperkenalkan atau melindungi citra perusahaan atau melindungi produk dan merek produk perusahaan. Yang kelima ada direct marketing, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung kepada pelanggan dan prospek pelanggan dengan menggunakan surat-surat, telepon, email, atau internet. Yang keenam terdapat interaktif marketing, di mana interaktif marketing merupakan kegiatan-kegiatan serta program yang bersifat online, guna mengikat pelanggan dan pelanggan potensial. Secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan citra perusahaan. Kemudian terdapat perhatian yang meningkatkan penjualan produk dan jasa. Yang ketujuh terdapat word of mouth marketing, di mana kegiatan ini dilakukan melalui orang per orang yang bersifat lisan, tertulis, maupun elektronik yang terkait dengan pelanggan dalam melakukan pembelian maupun menggunakan atau mengkonsumsi produk dan jasa. Nah, yang kedelapan ini terdapat personal selling, yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pelanggan yang potensial dengan tujuan untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan atau dialog, serta untuk mendapatkan prospek pesanan. Kegiatan personal selling meliputi sales presentation, sales meeting, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, unsur terakhir yaitu point of purchase communication, di mana dalam hal ini nantinya akan melibatkan poster, tanda, dan berbagai materi lain yang didesain secara khusus
guna mempengaruhi keputusan calon konsumen supaya bersedia untuk melakukan transaksi di tempat pembelian. Biasanya, tata letak barang di toko selalu sangat berpengaruh penting untuk menarik perhatian konsumen supaya mereka bersedia mencoba produk tersebut. Jadi sudah paham kan unsur-unsur apa saja yang terdapat di IMC itu sendiri? Kemudian kita akan membahas tentang mengapa sih strategi IMC itu penting untuk dilakukan. Nah, terdapat 4 poin yang membuat IMC sangat penting dilakukan atau diterapkan bagi suatu usaha. Yang pertama, IMC bertujuan untuk menyampaikan pesan yang konsisten berkaitan dengan produk atau jasa kepada khalayak ramai. Artinya, atas kekonsistenan tersebut, calon konsumen akan benar-benar mendapatkan dan memahami pesan yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut. Nah, yang kedua, strategi IMC juga dapat berperan untuk menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam sebuah bisnis sebab dilakukan secara konsisten. Nah, poin yang ketiga yaitu IMC dilakukan untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Maksudnya di sini yaitu melalui strategi IMC, nantinya para pelanggan dapat turut berkontribusi dalam menentukan bagaimana pesan bisnis tersampaikan, sehingga tentu saja hasilnya akan lebih positif. Nah, poin keempat yaitu IMC dapat berguna untuk membangun pencitraan dari suatu merek, terutama pada ciri khas, logo, hingga konten yang nantinya akan memaksimalkan penyampaian pesan kepada pelanggan. Juga terdapat tambahan dari Sulaksana 2007 yang mengatakan bahwa kepopuleran strategi IMC tentunya dapat memunculkan paradigma baru dalam pemasaran perusahaan apabila sebelumnya manajer merek, iklan, promosi, penjualan, hingga public relation hanya bekerja di bidangnya masing-masing. Melalui IMC, mereka akan menggabungkan kekuatannya secara terpadu, sehingga akan memunculkan sebuah strategi yang baru yang nantinya akan membangun perusahaan menjadi lebih baik lagi. Setelah kita mengetahui tentang IMC, lantas bagaimana caranya menerapkan IMC itu sendiri? Berikut ini merupakan proses pelaksanaan strategi IMC. Langkah pertama yaitu lakukan analisis situasi, kondisi, dan target pasar. Dalam tahap ini, pihak perusahaan harus menganalisis adanya kelebihan dan kelemahan data akan target pasar. Kemudian mereka akan berusaha menemukan titik permasalahan sekaligus solusinya. Nah, langkah yang kedua yaitu melakukan analisis tujuan penggunaan IMC. Maksudnya yaitu menganalisis tanggapan dari penerima informasi supaya hasil akhirnya sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Perusahaan juga dapat memulai menentukan tujuan dengan mempertimbangkan adanya tahapan kognitif dari calon konsumen ketika tengah memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang telah ditawarkan. Langkah yang ketiga yaitu menyusun budget, yaitu apakah anggaran modalnya memang sudah tersedia di awal atau baru disusun berdasarkan bagaimana alokasi anggarannya. Dalam langkah ini, perusahaan justru akan lebih mudah ketika menyusun prioritas aktivitas mana yang hendak dilakukan. Hal-hal yang harus masuk dalam susunan antara lain yaitu sumber daya, kemudian akan dikomunikasikan secara terencana dan transparansi ke berbagai divisi. Langkah keempat yaitu development IMC program, di mana pihak perusahaan akan mengembangkan program komunikasi pada pemasaran yang akan ditempuh. Nah, langkah yang kelima yaitu integrate and implement IMC strategi. Biasanya akan mengkombinasikan dengan strategi marketing mix. Proses kombinasi tersebut adalah upaya pemasaran dalam suatu perusahaan dapat bergabung menjadi satu dan mudah dikelola. Meskipun demikian, setiap karyawan harus tetap melaksanakan pekerjaan mereka secara bertanggung jawab. Kemudian langkah terakhir yaitu monitoring, evaluasi, dan kontrol atas IMC. Dalam tahap terakhir ini, nantinya pihak perusahaan akan mengevaluasi hasil kinerja para karyawan yang terlibat apakah program yang dijalankan sudah efektif atau belum. Tidak hanya itu, pihak perusahaan akan melihat apa strategi dan taktik yang tengah ditempuh tersebut sudah sesuai atau belum. Untuk melaksanakannya, pihak perusahaan harus menyusun
kriteria apa yang sekiranya diperlukan untuk hasil evaluasi, serta kemudian disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Meskipun ini tahap terakhir, tentu sangat penting terutama untuk memastikan bagaimana tahap-tahap sebelumnya dapat terlaksana secara berhasil atau gagal. 6 langkah tadi yang bisa digunakan teman-teman untuk menerapkan strategi IMC dalam suatu usaha yang akan didirikan. Nah, di sini ada salah satu contoh study case mengenai penerapan IMC. Nah, PT JNE atau Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir merupakan perusahaan swasta yang merupakan perusahaan dalam bidang penjualan jasa pengiriman, kurir ekspres, dan logistik yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Nama resmi dari PT JNE adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, tetapi lebih dikenal oleh kalangan masyarakat dengan nama JNE. Nama tersebut diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Jalur Nugraha Eka Kurir. Perusahaan ini salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia pada saat ini yang memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan 500 counter di seluruh Indonesia. Nah, masalah apa aja sih yang biasa ditemukan atau biasa terjadi di dalam PT JNE? Yang pertama yaitu CS atau Customer Service yang susah dihubungi. Nah, ada beberapa faktor yang terjadi pada kasus masalah ini. Salah satunya yaitu pada masalah jaringan telepon Customer Service yang digunakan. Masalah itu bisa timbul karena yang pertama tidak menggunakan all band repeater. All band repeater ini merupakan penguat sinyal yang didesain untuk menguatkan sinyal semua operator dalam suatu alat. Nah, di Indonesia ini juga banyak digunakan oleh customer service. Dengan bantu alat ini, konsumen itu mudah menghubungi CS dengan menggunakan operator manapun. Karena sinyal yang diterima juga besar, maka kemungkinan konsumen menelpon dengan mudah ke CS. Atau bisa juga disebabkan karena nomor yang digunakan hanya ada satu. Nah, masalah ini juga sering sekali terjadi jika customer service hanya memberikan satu nomor telepon saja yang dapat dihubungi. Lalu masalah yang kedua yaitu kurangnya layanan responsif dalam memperbaiki keluhan pelanggan. Nah, layanan responsif terhadap keluhan yang akan segera diperbaiki oleh customer service adalah salah satu untuk menjaga image perusahaan JNE dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena kurang bekerjanya secara maksimal komunikasi di dalam perusahaan JNE. Oleh karena itu, perlu adanya SOP dan sanksi yang tegas terhadap karyawan demi menjaga kualitas pelayanan dan image bagi perusahaan JNE di dunia usaha. Yang ketiga yaitu ketidakpahaman karyawan dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Nah, kesalahan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal jika terjadi di perusahaan JNE. Dampaknya juga dapat membuat pelanggan marah, kecewa, atau bahkan dapat menuntut hukum jika kedapatan menghina pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah training bagi para komunikator perusahaan termasuk customer service pada perusahaan JNE. Nah, dengan adanya training tadi, karyawan juga dapat mempelajari bagaimana cara menjawab telepon dengan santun, nada suara yang baik, tinggi nada suara yang baik, lalu bagaimana mengatasi pelanggan yang emosi, dan bagaimana langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi keluhan pelanggan. Nah, dengan adanya karyawan yang terdidik dan terlatih, perusahaan dapat lebih maju dan berkualitas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Baik, selesai sudah materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang kurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.